Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an i'budullaha wajtanibut taghut. Sadaqallahu alazim. Ustaz Syarif dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan kita ke majelis yang mulia ini, dan Allah telah memperjalankan kita sepanjang usia ini. Oleh karenanya patut disyukuri kita masih diberi kesempatan untuk bermuhasabah, patut disyukuri kita masih diberi kesempatan untuk introspeksi diri, di mana rekan-rekan kita ada yang belum sempat introspeksi diri, belum sempat bertaubat dari kemaksiatannya, sudah dijemput oleh Allah. Nah, kita ini pada hari ini masih diberi hidup, maka menunjukkan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk segera kembali kepada Allah, segera bertaubat atas perselisihan atau atas keingkaran kita kepada Allah SWT. Salam salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak saudara sekalian rahimakumullah, kita sebelum dilahirkan sudah pernah berjanji dan bersaksi kepada Allah SWT. Qalu bala syahidna, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu adalah perjanjian kita di Lauhul Mahfuz. Perjanjian kita yang saat itu kita masih di alam tersebut, tadi belum di alam rahim. Kita sudah berjanji kepada Allah bahwa kita siap untuk menyembah, siap untuk mengabdi hanya kepadanya. Oleh karena itu, setelah kita dilahirkan di alam ini, maka di situ dipertegas ulang di dalam surat An-Nahl ayat 36, yaitu anibudullaha wajtanibut taghut. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut, di mana selama ini kita dikenalkan dengan kalimat tauhid. Ada 4 kalimat tauhid itu yang harus kita pahami dan harus kita posisikan dengan posisi yang tepat, karena 4 kalimat tauhid itu adalah proses, gitu ya, proses untuk kembali kepada perjanjian tadi. Yang pertama yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha itu menafikan semua sesembahan selain Allah, terus menetapkan illallah, yaitu nafi isbat. Itu diingatkan kembali oleh Allah agar kita kembali lagi kepada perjanjian semula. Bapak-Ibu sekalian, rahimakumullah, yang dimaksud dengan menjauhi taghut, taghut itu kalau dulu dalam pergerakan itu pemerintah yang zalim. Ternyata secara hakikat itu taghut itu adalah selain Allah.
Tauhid itu aktivitas apapun, hal apapun selain Allah itu untuk dijauhi. Maksudnya dijauhi itu jangan sampai kita mencintainya melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu pencemburu, Allah tidak mau diduakan dengan apapun. Nah, bagaimana agar kita ini bisa menafikkan semua ilah dan menisbatkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ini penting. Dengan demikian kita menuju kepada kemurnian tauhid. Itu baru di tingkatan syariat. Sebagaimana selama ini kita kalau mau khitan, kalau mau nikah, bersyahadat seperti itu. Itu baru tingkatan hanya di lisan secara syariat. Yang berikutnya yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Berarti Dia, kalau kita menyebut Dia berarti kan tidak ada di sini. Dia itu berarti kan jauh di sana. Di depan tadi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pun kita baru dikenalkan hanya nama Allah. Yang memiliki nama Allah belum dikenalkan. Yang memiliki nama Allah kita belum dikenalkan. Semua orang itu tahu bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah. Tapi dia belum tahu siapa yang memiliki nama Allah itu. Sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang kafir Quraisy saat itu pun juga sama. Pada saat mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka menyebut Allah. Tapi pada saat dikenalkan dengan dinul haq oleh Rasulullah, dikenalkan siapa yang memiliki nama Allah, dia menolak. Di situ kan ada zatullah, sifatullah, asma Allah, afal Allah itu. Itu semuanya masih sifat. Belum yang sesungguhnya Allah yang seharusnya, Allah yang sebenarnya. Kalau saudara sekalian yang berbahagia, la ilaha illallah itu biasanya, ya kalau la ilaha illallah itu kan biasanya dipakai zikiran banyak orang dengan lisan, dengan geleng-geleng, dengan macam-macam lah, ya sampai mereka fly, tapi gak jelas tujuan fly-nya itu kepada siapa. Karena dia hanya kenal nama, belum kenal yang memiliki nama. Nah, gitu ya. La ilaha illallah itu seringkali digunakan oleh orang-orang thariqah. Orang-orang thariqah itu kalau zikir kan dengan hu Allah itu, la ilaha illallah. Itu biasanya dengan hu Allah, nafas masuk, nafas keluar, itu terus-menerus diikuti dengan zikir hu Allah. Hu masuk atau sebaliknya ya. Hu masuk, Allah keluar gitu ya. Kayak ini nafas ini terus-menerus. Itu kalau orang-orang di thariqah itu seperti itu. Di nafas keluar, nafas masuk itu selalu diikuti dengan zikir hu Allah. Itu kalau ada Padepokan Patra Solo itu ya, Surakarta, di NSA, zikir nafas sadar Allah itu zikirnya seperti itu. Zikirnya hu Allah itu saja. Ada kesadaran jasad, kesadaran jiwa, kesadaran roh, dan kesadaran sadar Allah. Tingkatan-tingkatan sadar. Itu teknis berzikir. Sampai nanti dia menuju kepada fana. Menuju kepada fana. Nah, Bapak-Bapak sekalian, la ilaha illallah ini kita masih belum ketemu, masih nama semuanya. Kita masih belum ketemu, masih belum berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena masih dua-duanya masih tingkatan basyariyah. Tingkatan kalau masih di takhalli, belum sampai kepada menuju takhalli. Kalau Imam Ghazali itu ada membagi tiga itu, takhalli dan tajalli. Nah, dalam hal ini kalimat tauhid yang ketiga yaitu la ilaha illa anta. La ilaha illa anta ini seperti ini. Anta itu kan kamu, berarti berdekatan seperti ini. Sudah berhadapan-hadapan antara diri kita dengan Allah. Kalau tadi la ilaha illallah hanya dikenalkan namanya yang pertama. Yang kedua la ilaha illallah tidak ada di tempat. Dia jauh di sana. Jauh, makanya orang-orang
Kalau kita disebut Allah di mana? Di sana. Kalau kita menyebut Allah, Allah selalu kita melihatnya ke langit. Padahal di situ Allah katakan Allah itu lebih dekat daripada Allah. Berarti Allah ada di dalam diri kita. Allah dekat dengan diri kita, tidak jauh. Sehingga kita kadang-kadang kalau mau minta harus mendongak ke langit, seakan-akan Allah itu ada di atas sana. Allah itu ada di dalam diri kita. Sehingga Allah itu dikatakan lebih dekat daripada urat nadi. Demikian juga di situ pada saat kita diperintah untuk meminta, memintalah kepada aku akan kasih kan itu. Demikian juga kalau kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, Allah lebih cepat daripada itu. Karena Allah sudah ada di dalam diri kita. La ilaha illa anta itu sudah berinteraksi. Sebagaimana Nabi Yunus ya, doanya Nabi Yunus. Subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, itu ya apa? Itu la ilaha illa anta itu proses untuk menuju lebih dekat, sudah berhadapan-hadapan. Tapi belum menyatu, belum akad pada diri kita. Nah, di situ Bapak sekalian, proses pada saat la ilaha illa anta untuk menuju kepada la ilaha illa ana itu ada namanya dzikir. Dzikir yang lebih dalam. Tadi kan ada dzikir la ilaha illallah dengan lisan, ada dzikir hu Allah dengan nafas, ada dzikir Allah dengan detakan jantung. Nah, di sini ini dzikir yang jauh lebih dari itu. Yaitu la ilaha illa anta menuju kepada la ilaha yang keempat, yaitu la ilaha, kalimat tauhid yang keempat itu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, ini yang seringkali kontroversi. Pada saat kita menyatakan la ilaha illa ana, di situ seringkali kontroversi. Bukan berarti diri kita ini Tuhan, tapi Tuhan itu ada di dalam diri kita. Sehingga af'al Allah itu adalah apa yang kita lakukan, itu adalah af'al Allah. Termasuk seperti ini. Panjenengan semuanya saat ini dihadirkan dan datang di sini itu karena af'al Allah. Tanpa kehendak Allah, panjenengan nggak bisa datang ke sini. Yang nggak dikehendaki ya macam-macam, entah itu sakit, entah itu terhambat oleh perjalanan di jalan, karena Allah belum berkehendak untuk bertemu. Karena juga Allah belum berkehendak untuk menerima apa yang sedang hari ini sedang kita bicarakan ini, yaitu memahami tauhid yang sesungguhnya. Jadi itu proses sekalian. Proses dari tauhid tingkatan syariat, tauhid tingkatan thariqah, dan la ilaha illa anta itu adalah tauhid tingkatan hakikat menuju kepada marifat. La ilaha illa ana itu menuju kepada marifatullah. Seperti itu. Nah, ini penting untuk bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan. Kalau kita sudah memahami bahwa Allah ada di dalam diri kita, bahwa Allah selalu bersama kita, bahwa Allah lebih dekat dari urat nadi, kira-kira berani tidak kita berbuat sesuatu yang di luar syariat Allah? Berani tidak kita memanipulasi sesuatu? Berani tidak kita berbohong? Berani tidak kita bermaksiat pada saat itu? Tidak bakalan berani. Nah, Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, la ilaha illa anta menuju kepada la ilaha illa ana, yaitu mengahadkan Allah di dalam diri. Ini ada proses dzikir, yaitu dzikir sirrul asrar. Dzikir sirrul asrar itu ada 3 tingkatan, yaitu syu'arul basyirah, ainul basyirah, dan hakul basyirah. Syu'arul basyirah itu kita kan tadi udah paham nih, la ilaha illallah tentang tauhid syariat, la ilaha illallah tentang tauhid thariqah, la ilaha illa anta tentang tauhid hakikat. Nah, kita sudah memahami bahwa Allah adalah Tuhan, kita sudah mengimani. Iman ini dengan kesadaran. Jadi iman itu sadar bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan kita. Cuma tadi kan dikenalkan hanya namanya. Nah, Allah yang sesungguhnya itu yang mana itu? Di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu. Bunyinya gimana, Pak?
Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi. Nah, itu. Di situ disebut Allah. Allah itu disebut di situ subhanalladzi. Maha suci alladzi. Alladzi itu yang. Alladzi itu kalau selama ini kan diartikan yang memperjalankan. Nah, di situ diartikan hidup. Itulah yang ada di dalam diri kita. Alladzi itu yang ada di dalam diri kita. Yang mempertemukan kita di antara kita ini ada alladzi. Di dalam diri kita ada alladzi, di luar diri kita ada alladzi. Yang memperjalankan semua makhluknya, yang memperjalankan semua selain Allah. Semuanya itu alladzi, yang hidup itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-Bapak sekalian berbahagia. Pemahaman ini sebenarnya di dalam manhaj hidayatullah itu, di situ kita pernah pada saat yang mengikuti marhala ula itu pernah kita dikenalkan tentang syarat sah syahadat, makna syahadat, konsekuensi syahadat, tindak lanjut syahadat, dan yang terakhir yang membatalkan syahadat. Ini yang pendalaman dari hal itu tadi. Syarat sah syahadat itu ya adil balik, terus kita sadar tidak gila, sehat rohani, dan mengucap berwudu dan lain sebagainya. Maka kalau kita sudah memahami bahwa Allah dekat dengan diri kita, bahwa Allah ada di dalam diri kita dan di luar diri kita, maka dengan demikian contoh katakan hal sepele saja itu ya, kita ingin nemui si A itu, kontak dulu ya Allah, saya mau ketemu si A. Kalau engkau ridho, mudahkanlah. Kalau engkau ridho, mudahkanlah. Kalau memberi manfaat, mudahkanlah. Kalau memang di situ nanti akan memberikan madarat, hindarkanlah. Cuma begitu saja sudah. Mantap, bergerak. Dan itu berulang-ulang. 2 bulan terakhir itu seperti itu. Masalah-masalah seperti itu, kasus-kasus seperti itu berulang-ulang mengenai diri kita. Saya sendiri juga begitu. Yang penting bagaimana kita benar-benar merasakan afal Allah ini. Masa kita tangan kita bergerak, tangan kita melipat, tangan kita pegang-pegang kuku, bersihkan kuku, itu semuanya afal Allah. Itu harus dirasakan, terus dirasakan seperti itu. Ya dzikir lisan tadi itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah itu ya tetap dilaksanakan secara syariat. Dzikir nafas Allah juga dilaksanakan setiap kapan saja kita, kapan 24 jam dalam segala aktivitas itu. Dzikir kan ini enggak menyebut dengan lisan, sudah dengan hati, dengan rasa. Allah itu dengan nafas. Kita keluar masuk, kita di kamar mandi pun juga enggak apa-apa dzikir dengan nafas ini. Allah. Lebih-lebih zikir dengan jantung, detak jantung kita. Allah itu setiap detak jantung kita bergerak, kita berzikir dengan Allah. Nah, kalau yang terakhir itu zikir tanpa menyebut dia, zikir tanpa menyebut namanya. Itulah yang dikatakan syu'arul basyirah. Kita meyakini dengan apa? Iman. Ainul basyirah, rohani kita itu sudah bertemu. Jadi ainul basyirah itu adalah rohani kita bertemu dengan Allah, berinteraksi langsung dengan Allah. Saat itu tidak ada jarak lagi kita dengan Allah. Nah, kalau sudah tidak ada jarak, kira-kira apa yang menjadikan diri kita masalah? Kita sudah dekat dengan Allah. Yang terakhir yaitu hakul basyirah, itu menuju kepada fana'ul dzikri, menyatunya diri kita dengan Allah. Tapi bukan sesiti jenar, bukan seperti itu. Dan sesiti jenar itu masih kontroversi di mata pengamat. Sesiti jenar nggak seperti itu. Sesiti jenar masih menyadari dirinya bahwa makhluk, gitu ya. Hanya saja dia makhluk yang digerakkan oleh Allah, itu menjadi af'al, menjadi apa? Akadnya Siti Jenar dengan
Allah itu di situ. Nah ini penting untuk bisa kita pahami pelan-pelan agar kita ini semakin menyadari. Disitulah nanti semua aktivitas kita itu akan bernilai ibadah itu karena atas nama Allah. Jadi kita sudah di situ Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya digerakkan dan bergerak itu semuanya yang menggerakkan, kita sadari bahwa itu yang menggerakkan adalah Allah. Kalau sudah demikian Bapak-Bapak sekalian, maka sudah tidak ada rasa takut. Itu salah satu cirinya. Salah satu cirinya kalau kita itu sudah bertemu dengan Allah, sudah dekat dengan Allah, maka salah satu cirinya itu adalah ala takhafu wa la tahzanu. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Contoh, kita tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba ada orang yang datang, gak ada hujan, gak ada angin, marah-marah, yang kadang-kadang sampai menyakitkan hati kita. Tapi kalau orang sudah kenal ini bahwa itu adalah af'al Allah, ya tenang saja. Sama sekali tidak menggores hati kita, gak membuat sakit hati kita. Karena hati kita bukan untuk itu. Hati kita itu hanya untuk bagaimana mengabdikan diri kita kepada Allah saja. Ya cukup ditanggapi, cukup direspon, cukup ditemui, cukup didengarkan. Kalau memang baik ya kita rasakan bahwa itu memang Allah sedang menegur kita lewat orang tersebut. Sehingga di situ itu tidak terbesit rasa marah, tidak terbesit rasa jengkel. Yang ada itu selalu itu adalah perbuatan Allah melalui dia. Kalau sudah seperti itu Bapak sekalian berbahagia, enak kehidupan kita ini. Kehidupan kita ini nggak sampai saling cakar-cakaran, nggak sampai saling fitnah, nggak sampai saling iri dengki. Karena semuanya itu adalah Allah yang memenuhi, Allah yang menggerakkan. Jadi Bapak dan Saudara sekalian yang berbahagia, alam yang kita lewati ini ya, untuk menuju kepada Allah. Seperti ini kan alam muhadharah ya. Yang tadi itu di tingkatan apa? Tingkatan syariat sama thariqah tadi itu. Yang bikinnya itu la ilaha illallah dengan la ilaha illallah itu Allah itu. Makanya orang kalau kita di tingkatan yang kedua itu la ilaha illallah hu Allah itu kan pada saat kita masuk ke level kesadaran jiwa. Di situ kita akan ditunjukkan berbagai macam hal-hal makhluk-makhluk yang gaib. Ya, biasa saja, biasa-biasa saja. Di situ, nah di dalam diri kita itu kan ada manusia itu kan terdiri dari dua, ya, jasad dan ruh. Ruh itu terdiri dari dua sifat, basyariah sama basyariah. Basyariah inilah sifat basyariah inilah yang di mana sifat basyariah itu isinya itu nafsu, nafsiyah, dan amarah. Ini yang bisik-bisiki kita untuk menuju kepada hal yang tidak benar. Kalau kita terbesit rasa tidak suka dengan seseorang, itu di sini posisinya. Kita terbesit ada rasa iri, ada rasa dengki, ada rasa dendam, ada rasa marah. Itu di sini. Ini akhirnya menjadi penghalang diri kita untuk tidak ketemu Allah. Ini akan menjadi penghalang. Ini memang sengaja mengajak kepada cinta dunia, bahkan tidak sekedar cinta dunia, tapi rakus terhadap dunia. Rakus terhadap dunia. Nah, sifat yang kedua adalah sifat basyariah, itu di dalamnya ada lawamah sama mutmainah. Lawamah itu kita kejebak kepada maksiat, tapi segera taubat. Kita harus paham tentang 4 tauhid tadi itu, 4 tingkatan tauhid itu. Bagaimana kita tidak mungkin bisa kita menuju kepada nafsu yang mutmainah apabila kita tidak benar-benar menyadari dan memahami tentang sirrul asrar, yaitu zikir secara apa? Tanpa menyebut itu tadi, tapi dalam kesadaran penuh, semua itu adalah hafalnya Allah, semua itu adalah kehendak Allah. Dengan demikian nanti Allah akan memenuhi semua kehendak kita. Fokuskan diri kita untuk memenuhi kehendak Allah. Bagaimana caranya itu? Ya mengikuti syariatnya. Diperintahkan sholat ya sholat, diperintahkan
berjuang, bekerja ya bekerja. Selama itu masih di jalan Allah, dengan diikuti zikir terus menerus, sadar bahwa itu semuanya Allah gerakkan. Hadirkan rasa kesadaran, hadirkan kesadaran bahwa semua aktivitas kita ini tidak akan bisa berlaku, tidak akan bisa berjalan kalau tidak digerakkan oleh Allah. Terus itu kita sadari. Oleh karena itu pada saat kita ketemu dengan orang, terus ngasih wakaf, ngasih apa, wah ini loh kalau nggak saya sudah gugur, itu sudah batal itu syahadat kita kalau sudah seperti itu. Kalau sudah aku yang mendominasi diri kita, itu Allah nggak suka, Allah nggak mau, Allah sangat cemburu. Karena aku itulah yang menghalangi diri kita untuk bertemu dengan Allah. Kita dulunya tidak ada, terus ada karena ada yang mengadakan, yaitu Allah. Untuk bertemu dengan Allah maka tiadakan diri kita. Maksudnya apa? Tiadakan semua dunia yang meliputi kita, ini termasuk diri kita ini tinggalkan. Sehingga tidak aku selalu begitu. Kalau masih aku begitu, itulah yang menghalangi, itulah yang menghijabi diri kita. Padahal aku itu adalah yang menggerakkan, adalah Dia. Lepaskan keakuan diri kita. Sehingga pada saat nanti Allah senantiasa pertemukan dengan orang-orang yang memiliki kapasitas. Ya tentu saja kita bergeraknya di bidang zakat ini, lembaga amal zakat ini, ya tentu saja yang kita temui adalah orang-orang yang memang memiliki potensi. Di situ nanti Allah gerakkan.